Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi berikut. Kenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Greni Puspita Dewi dengan NPM Akhir 044, kemudian ada Marcella Rosari dengan NPM Akhir 056, kemudian ada Putri Femini Janti dengan NPM Akhir 058, kemudian ada Nafis Rizky dengan NPM Akhir 070, dan yang terakhir ada Raja Sarlianera dengan NPM Akhir 077. Nah, materi selanjutnya yaitu ada sistem informasi siklus pendapatan. Nah, seperti kebanyakan organisasi besar, AOE menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yaitu atau ERP. Nah, gambar 14.4 ini menunjukkan porsi sistem ERP yang mendukung kegiatan bisnis siklus pendapatan AOE. Nah, selanjutnya ini ada proses pelanggan, yaitu pelanggan AOE dapat melakukan pemesanan langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan saat menelpon pelanggan. Nah, departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, melalui fax, atau melalui surat. Nah, terlepas dari bagaimana pesanan awalnya diterima, sistem dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman tentang penjualan yang disetujui. Nah, karyawan gudang dan pengiriman memasukkan data tentang aktivitas mereka segera setelah dilakukan. Nah, sehingga memperbarui informasi tentang status inventaris secara real time. Nah, setiap malam program faktur berjalan dalam mode batch. Mode batch menghasilkan faktur kertas atau elektronik untuk pelanggan yang memerlukan faktur. Beberapa pelanggan AOE masih mengirim cek ke salah satu bank regional yang dengannya AOE telah mendirikan kontak kunci elektronik. Tetapi semakin banyak yang mengirimkan pembayaran mereka secara elektronik. Nah, setiap hari bank mengirim AOE file yang berisi data pengiriman uang yang digunakan sistem untuk memperbarui saldo rekening kas perusahaan dan rekening nasabah. Nah, selanjutnya ada tabel 14.1. Nah, tabel ini mencantumkan ancaman yang terjadi di berbagai tahap siklus pendapatan dan kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi ancaman tersebut. Nah, kontrol 1.1 pada tabel ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi ancaman data master yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan yang dibahas dalam bab 13 yang lalu untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Nah, penting juga untuk menggunakan kontrol autentikasi dan otorisasi yang dibahas dalam bab 11 yang lalu untuk membatasi akses ke data tersebut dan mengonfigurasi sistem sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data master atau kontrol 1.2 pada tabel 14.1. Nah, ini mengharuskan mengubah konfigurasi default peran karyawan dalam sistem ERP untuk memisahkan tugas yang tidak kompatibel secara tepat. Namun, karena kontrol pencegahan semacam itu tidak pernah 100% efektif, nah, tabel 14.1 atau kontrol 1.3 juga menunjukkan bahwa kontrol detektif yang penting adalah secara teratur menghasilkan laporan semua perubahan pada data master dan meninjaunya untuk memverifikasi bahwa database tetap akurat. Nah, gambar 14.4 ini menunjukkan bahwa semua siklus pendapatan aktivitas bergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi tentang pelanggan, inventaris, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum pertama yang tercantum dalam tabel 14.1 adalah data master yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, kesalahan dalam data master pelanggan dapat mengakibatkan pengiriman barang dagangan ke lokasi yang salah, keterlambatan dalam penagihan pembayaran karena mengirim faktur ke alamat yang salah, atau melakukan penjualan kepada pelanggan yang melebihi batas kredit mereka. Kesalahan dalam data inventaris dapat mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa mendatang.
Kesalahan dalam data master penetapan harga dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan berlebihan atau hilangnya pendapatan karena penagihan yang kurang. Nah, data master yang akurat memungkinkan manajemen untuk menggunakan kemampuan pelaporan ekstensif sistem ERP dengan lebih baik untuk memantau kinerja atau lihat ancaman 4 pada tabel 14.1 yang lalu. Nah, akuntan harus menggunakan pengetahuan mereka tentang proses bisnis yang mendasarinya untuk merancang laporan inovatif atau kontrol 4.1 yang memberikan wawasan manajemen di luar yang diberikan oleh laporan keuangan tradisional. Misalnya, perusahaan selalu memantau tren penjualan dengan cermat, namun informasi tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab perubahan dalam ukuran itu. Metrik seperti penjualan per pelanggan, peringkat kepuasan pelanggan, dan jumlah pelanggan tetap dapat memberikan informasi tersebut. Melacak tren pengembalian penjualan dan tunjangan juga berguna baik untuk mengidentifikasi tanda-tanda meningkatnya ketidakpuasan pelanggan serta potensi pencurian oleh karyawan. Akuntan juga dapat menggunakan keterampilan analitik data mereka untuk membantu mengidentifikasi potensi penipuan. Misalnya, karena perusahaan semakin mengalihkan pengeluaran iklan ke iklan digital, akuntan harus meminta data terperinci yang mendukung biaya iklan digital untuk memverifikasi bahwa biaya tersebut mencerminkan tampilan iklan aktual oleh manusia dan bukan lalu lintas non-manusia oleh bot. Sisa bab ini membahas setiap langkah dalam siklus pendapatan, menjelaskan proses, ancaman, dan kontrol mitigasi. Nah, saat Anda membaca setiap bagian, lihat gambar 14.5 untuk melihat bagaimana pemisahan tugas yang tepat meminimalkan resiko penipuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan diterimanya pesanan dari pelanggan. Gambar di sebelah ini atau gambar 14.6 menunjukkan bahwa proses entry pesanan penjualan memerlukan 3 langkah. Yang pertama ada mengambil pesanan pelanggan. Pada gambar 14.6 menunjukkan bahwa data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan melalui penggunaan elektronik, data interchange atau ADI, untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pemesanan penjualan perusahaan. Yang kedua ada persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Batas kredit atau kredit limit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. Jadi, untuk pelanggan yang sudah ada, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan file induk pelanggan untuk memverifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sistem juga dapat secara otomatis menandai pesanan yang memerlukan otorisasi spesifik karena pesanan tersebut melebihi batas kredit seorang pelanggan yang telah disetujui sebelumnya. Yang ketiga ada mengecek ketersediaan. Contoh informasi yang biasanya tersedia untuk penjualan staf pesanan yaitu jumlah yang ada di tangan, jumlah yang sudah dikomit ke pelanggan lain, dan jumlah yang tersedia. Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut terpenuhi dan kolom kuantitas yang tersedia dalam file persediaan untuk tiap-tiap barang yang dipesan mengurangi dengan jumlah yang dipesan. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesan kembali atau back order akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sekalipun persediaan telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan sebuah kartu pengambilan
atau picking ticket yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan oleh pelanggan. Kartu pengambilan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang ke departemen pengiriman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait shipping atau pengiriman. Nah, shipping sendiri itu adanya 2 step ya, atau pengiriman itu ada 2 step. Yang pertama, kita fokus ke pick and the order. Nah, di sini pack and pack the order itu kita yang pertama itu fokusnya ke proses. Nah, prosesnya itu tiket pengambilan yang dihasilkan oleh proses entry pesanan dan akan memicu proses pengambilan dan pengemasan. Nah, hal tersebut itu kenapa? Karena pekerja menggunakan tiket pengambilan untuk mengidentifikasikan mau produk mana dan jumlah setiap produk yang akan diinventariskan yang akan dikeluarkan. Tujuannya seperti apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mengurangi waktu dan biaya pemindahan inventaris ke dalam maupun luar gudang, serta meningkatkan keakuratan sistem inventaris virtual. Nah, kemudian nih di sebelah kanan saya, nah di sini di sebelah PPT maksudnya, maaf. Di sebelah PPT-nya itu terdapat ada beberapa tahapan ya, kayak bagian alir gitu. Yang pertama, kita fokus ke 2.1 atau pick and the pack. Nah, pick and the pack itu adanya beberapa tahapan lagi. Yang pertama, dia akan memberikan suatu good and picking ticket atau barang dan payment ticket gitu. Kemudian adanya sales order entry atau penjualan pemesanan. Nah, di sini tuh dia akan bikin the ticket atau pengambilan tiket nanti akan dikirimkan ke yang tidak 21 itu. Nah, kemudian adanya sales order entry akan memberikan suatu penjualan pemesanan ke ship goods. Dan ship good akan memberikan suatu bill of loading packing ship ke billing and accounts receivable dan akan memberikan goods packing slip bill of loading sama juga gitu ke carrier-nya juga, dan akan memberikan suatu pemesanan kembali kepada expenditure and product cycles. Nah, dan selain itu juga untuk yang ship good, dia itu akan memberikan suatu sales order, inventory, and shipment atau penjualan, inventaris, dan pengiriman. Nah, kemudian di sini kita fokus ke threat and the control. Nah, jadi control itu biasanya disebut dengan ancaman dan penilaian. Dari sini tuh kebanyakan tuh salah satu masalah yang menjadi potensial itu adalah resiko dalam pembelian barang, salah satunya dalam hal jumlah yang salah. Nah, teknologi pergudangan itu biasanya disebutnya untuk meminimalisir kesalahan. Nah, itu tuh hampir menghilangkan kesalahan digunakan sistem otomatis membandingkan dengan jumlah harganya seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ancaman lainnya itu adanya pencurian inventaris itu menurut saya itu kayak yang tidak menjadi akurat dan menyebabkan masalah dalam memenuhi pemesanan masalah. Nah, selain hilangnya aset, pencurian juga catatan inventaris yang tidak akurat dan menyebabkan masalah yang pelanggan tadi itu. Nah, ada beberapa sih sebenarnya prosedur yang pengendalian tersebutnya. Ada 2. Yang pertama yaitu inventory should be stored shortly with limited physical access. Yang kedua adanya inventory atau penyimpanan ya. Lebih ke yang pertama ini yang pertama itu inventaris itu harus disimpan di lokasi aman yang akses fisiknya itu dibatasi. Yang kedua, semua inventaris di dalam perusahaan harus didokumentasikan. Nah, hal ini kenapa sih harus didokumentasikan? Karena kan supaya itu kayak pengendaliannya itu lebih gampang gitu, lebih mudah untuk bisa dikendalikan. Nah, kemudian inventaris itu harus diserahkan kepada karyawan untuk pengiriman berdasarkan penjualan yang disetujui, baik karyawan gudang maupun pengiriman yang harus mendatangani dokumen yang menyertai barang. Kita difokuskan kepada ship the order atau pengiriman pesanan. Nah, di sini yang pertama itu ada tahap prosesnya. Proses itu di shipping department should compare the physical inventory count with the quantity indicates on the picking card and with the amount indicate on the sales order. Nah, di situ departemen pengiriman itu harusnya itu membandingkan perhitungan fee persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan oleh pada pesanan penjualan. Nah, kemudian after the delivery check counts goods shipped from the warehouse
The sales order number, item, and quantity are entered using the online terminal. Nah, kemudian itu setelah petugas itu mengirimkan menghitungan barang yang dikirim dari gudang itu nomor pesan penjualan, barang, dan kuantitas dimasukkan ke dalam menggunakan terminal online. Nah, setelah melakukan terminal online itu, proses ini juga itu akan menghasilkan sebuah slip pengepakan dan salinan dari bill of lading. Nah, sebelumnya itu kita perlu tahu juga slip pengepakan itu atau packing slip itu tuh mencantumkan kuantitas dan deskripsi barang yang disertakan dalam pengiriman. Nah, untuk slip packing slip itu dapat saya cantumkan juga formulanya itu seperti pada sebelah kiri yang ada gambarnya komputer seperti itu untuk packing slipnya atau slip pengepakan. Dan yang kedua untuk bill of lading atau consignment. Nah, consignment itu sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang yang ditransitkan. Nah, untuk formulirnya tuh bisa di sebelah kanan PPT. Ini kalian juga bisa melihat atau kalian bisa juga cek di Google dengan bill of lading. Itu biasanya itu lebih jelas seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu juga adanya suatu keputusan yang perlu sangat dibuat ketika mengisi dan memberikan pesanan pelanggan yang terkait dengan pemilihan metode pengiriman. Nah, adanya istilah tradisional, banyak perusahaan telah memiliki armada truknya sendiri untuk pengiriman. Nah, meskipun itu, semakin bertambahnya perusahaan yang mengalihkan fungsi ini ke kurir komersial seperti DHL, Federal Express, dan lain sebagainya itu. Kemudian dapat disimpulkan dari semuanya itu bahwa sistem informasi sebuah organisasi itu harus menyertakan perangkat lunak logistik yang dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengiriman. Baik, selanjutnya kedua adalah check and control. Terdapat dua masalah potensial adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Nah, perlu tahu juga bahwa untuk memungkinkan deteksi tepat waktu atas penundaan atau kegagalan untuk pengiriman kepada pelanggan. Nah, selain itu juga menurut sistem ARFID, nah, untuk dapat menjaga informasi secara real time itu sendiri mengenai status pengiriman sehingga dapat menyediakan informasi tambahan mengenai kemungkinan penundaan tersebut. Nah, kemudian shipping error lagi ya kepada kesalahan pengiriman juga dapat menyebabkan suatu kerugian to asset losses if customer do not pay to misdelivered goods. Nah, maka mereka tidak membayar kesalahan yang salah atau pengiriman yang salah. Nah, di sini tuh dapat menimbulkan risiko pengiriman itu. Sistem ERP itu sendiri itu menggambarkan harusnya mengkonfigurasikan untuk membandingkan kuantitas serta jumlah barang, sebuah peringatan mengenai setiap diskrepansi sehingga masalah dapat perbaikan sebelum pengiriman. Kemudian to reduce data entry error by delivery staff, EFD codes and labels should be whenever it is possible. Nah, jadi untuk mengurangi kesalahan itu, tapi pegawai itu mengirimkan batang berbarang label harus digunakan untuk memungkinkan jika pengiriman harus dimasukkan secara manual pada sebuah terminal. Pengendalian entry itu dapat seperti pengecekan field, terus pengecekan batas waktu jangkauan, dan uji kelengkapan sangat diperlukan. Kemudian duplicate shipment atau pengiriman duplikat itu menghasilkan peningkatan biaya yang terkait dengan pengiriman dan kemudian meretur atau pengembalian barang. Untuk menanggulangi ancaman ini, sistem ERP harus konfigurasi untuk memblokir jalur barang pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak untuk mencegah penggunaan pesan penjualan yang sama guna untuk mengotorisasikan pengiriman lain bagi barang yang sama ke pelanggan yang sama juga. Oke, materi selanjutnya yaitu billing atau penagihan. Nah, aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan itu melibatkan penagihan kepada pelanggan. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bahwa ini melibatkan tugas yang terpisah tetapi saling terkait erat. Penagihan dan pemutakhiran piutang yang dilakukan oleh dua unit terpisah dalam departemen akuntansi. Nah, ini merupakan diagram
alur umum dari proses penjualan, mulai dari penerimaan pesanan hingga penagihan. Nah, di sini ada sales order entry, di mana merupakan tahap awal pesanan dari pelanggan diterima dan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian sales order, yang mana di sini berisi informasi pesanan yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian di sini ada invoicing, yaitu proses pembuatan tagihan atau invoice berdasarkan pesanan yang telah diproses. Nah, di dalam invoicing ini terdapat packing slip atau dokumen yang menyertai pengiriman barang berisi rincian barang yang dikirim, dan juga ada bill of lading, yaitu berisi dokumen pengiriman yang berisi informasi tentang pengiriman barang seperti tujuan, berat, dan jenis transportasi. Kemudian di sini ada shipping, yaitu proses pengiriman barang ke pelanggan. Kemudian ada invoice, yang mana merupakan dokumen tagihan yang dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada customer, yaitu pelanggan yang menerima barang dan tagihan, dan ada general ledger and reporting system. Nah, sistem akuntansi yang mencatat semua transaksi penjualan dan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya ada update account receivable, yaitu proses memperbarui data piutang pelanggan setelah tagihan dikirim. Kemudian ada monthly statement, yaitu laporan bulanan yang dikirimkan kepada pelanggan yang berisi rincian tagihan yang belum terbayar. Kemudian ada remittance list, yaitu daftar pembayaran yang diterima dari pelanggan. Kemudian ada mailroom, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk mengirimkan tagihan, laporan, dan menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, untuk alur prosesnya sendiri, nah, di dalam billing ini ada invoicing atau penagihan. Nah, penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang dagangan yang dikirim itu sangat penting. Maka aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi tentang harga dan ketentuan penjualan khusus dari departemen penjualan. Nah, untuk prosesnya sendiri, yaitu dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan itu adalah faktur penjualan yang memberitahukan pelanggan tentang jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirim pembayaran. Nah, banyak perusahaan AOE masih mencetak faktur kertas yang dikirim melalui pos ke banyak pelanggannya yang lebih kecil. Nah, pelanggan yang lebih besar menerima faktur melalui EDI. Nah, EDI ini tidak hanya menghilangkan biaya pencetakan dan ongkos kirim, tetapi juga tenaga kerja yang terlibat dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Bagi perusahaan yang menghasilkan ratusan ribu faktur penjualan setiap tahun, menghemat bahkan beberapa detik dan sen per faktur, sehingga dapat menghasilkan pengurangan biaya yang signifikan. Nah, faktur EDI dan pembayaran tagihan online ini menguntungkan pelanggan dengan mengurangi waktu dan biaya mereka yang seharusnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, faktur ini menunjukkan jumlah setiap barang yang terjual dan harga yang dibebankan untuk barang tersebut. Tetapi harga biasanya ditetapkan pada saat pesanan dilakukan dan jumlah aktual yang terjual diketahui pada saat barang dagangan dikirim ke pelanggan. Dengan demikian, sistem akuntansi perusahaan penjual sudah berisi informasi yang memerlukan untuk menghitung jumlah penjualan pada saat barang dikirim. Nah, itulah sebabnya faktur sering dicetak dalam proses batch tanpa entry data manual. Sebaliknya, pembeli mengetahui harga pada saat pesanan dilakukan dan mengetahui jumlah yang dibeli saat barang diterima. Akibatnya, jika kedua perusahaan memiliki sistem pemrosesan transaksi yang akurat, mungkin saja untuk membuat kesepakatan di mana pembeli akan secara otomatis mengirimkan pembayaran dalam jumlah hari tertentu setelah menerima barang dagangan. Ini ada ancaman dan pengendalian. Nah, salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan adalah kegagalan menagih pelanggan,
yang mengakibatkan hilangnya aset dan data yang salah tentang penjualan, inventaris, dan piutang. Nah, memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan mengurangi risiko bahwa hal ini terjadi secara sengaja. Nah, jika tidak, seorang karyawan yang melakukan kedua fungsi tersebut dapat mengirimkan barang dagangan ke teman-teman yang tanpa menagih mereka. Nah, untuk mengurangi risiko kegagalan penagihan yang tidak disengaja, sistem ERP ini perlu dikonfigurasi untuk secara teratur membandingkan pesanan penjualan, tiket pengambilan, dan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Sehingga manajemen perlu meninjau laporan tersebut secara teratur dan mengambil tindakan korektif. Dalam sistem berbasis kertas, penomoran awal semua dokumen dan pencatatannya secara berkala mengidentifikasi pengiriman yang belum ditagih. Kesalahan penagihan seperti kesalahan penetapan harga dan penagihan kepada pelanggan untuk barang yang tidak dikirim atau dipesan ulang merupakan ancaman potensial. Nah, penagihan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, dan penagihan yang kurang juga mengakibatkan hilangnya aset. Oleh karena itu, harus imbang. Selanjutnya yaitu maintain account receivable atau menjaga piutang. Nah, fungsi piutang yang melapor kepada pengontrol itu melakukan dua tugas, yaitu menggunakan informasi kepada faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan kemudian mengkredit akun tersebut, dan kemudian mengkredit akun tersebut saat pembayaran diterima. Nah, untuk prosesnya ada dua cara dasar untuk mengelola piutang, yaitu metode faktur terbuka dan metode saldo maju. Nah, kedua metode ini berbeda dalam hal kapan pelanggan mengirimkan pembayaran, bagaimana pembayaran tersebut diterapkan untuk memperbarui berkas induk piutang, dan format laporan bulanan yang dikirimkan kepada pelanggan. Nah, berdasarkan metode faktur terbuka, pelanggan ini biasanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Nah, biasanya dua salinan faktur ini dikirimkan melalui pos kepada pelanggan. Yang satunya lagi diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Kemudian, berdasarkan metode saldo maju, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanan. Nah, bukan berdasarkan faktur individual. Nah, laporan bulanan ini mencantumkan semua transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama bulan lalu, dan memberitahu kepada pelanggan tentang saldo akun mereka saat ini. Nah, salah satu keuntungan dari metode faktur terbuka ini adalah metode ini kondusif untuk menawarkan diskon untuk pembayaran cepat karena faktur dilacak dan diberi tanggal secara individual. Nah, metode ini juga menghasilkan aliran penagihan kas yang lebih seragam sepanjang bulan. Kerugian dari metode faktur terbuka adalah kompleksitas tambahan yang diperlukan untuk menyimpan informasi tentang status setiap faktur individual untuk setiap pelanggan. Perusahaan dengan sejumlah besar pelanggan yang melakukan banyak pembelian kecil setiap bulan biasanya menggunakan metode saldo maju karena menurut mereka metode ini lebih efisien dan mengurangi biaya dengan menghindari kebutuhan untuk memproses penagihan kas untuk setiap penjualan individual. Nah, metode ini juga lebih nyaman bagi pelanggan untuk melakukan satu kali pengiriman setiap bulan. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam maintenance account receivable ini, yaitu salah satunya adalah kesalahan dalam memelihara akun pelanggan yang mana dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa mendatang dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian uang tunai. Nah, pemeriksaan suntingan entry data ini dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam memelihara akun pelanggan. Nah, untuk memastikan bahwa semua pengiriman itu diproses, jumlah akun pelanggan yang diperbarui harus dibandingkan dengan jumlah cek yang diterima. Nah, rekonsiliasi ini harus dilakukan oleh seorang selain individu yang terlibat dalam pemrosesan transaksi asli, karena
Yang pertama, lebih mudah untuk menangkap kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi kemungkinan kasus penipuan. Di sini saya akan membahas tentang cash collection. Yang pertama ada proses untuk mencegah pencurian. Perusahaan memisahkan penanganan uang tunai dari piutang. Nota atau daftar pengiriman uang dikirim ke bagian piutang usaha, sementara kasir menyetorkan cek. Untuk mempercepat pembayaran, perusahaan menggunakan perangkat lunak remote deposit capture untuk memindai cek dan mengirimkannya secara elektronik ke bank, sehingga menghemat waktu dan biaya. Logbook, alamat pos, tempat pelanggan pengirim pembayaran, memungkinkan bank untuk menyetor cek secara langsung, sehingga tidak ada penundaan. Logbook elektronik bahkan memungkinkan perusahaan mengkredit rekening sebelum menerima cek fisik. Electronic Fund Transfer atau EFT menyederhanakan pembayaran dengan mentransfer dana secara elektronik, tetapi tidak memiliki informasi tentang faktur dan diskon. Financial Electronic Data Interchange atau FED menggabungkan EFT dengan ED, memungkinkan transfer dana dan data pengiriman uang secara simultan, mengotomatiskan proses penagihan dan penagihan tunai. Menerima kartu kredit atau debit juga mempercepat pembayaran dan mengurangi resiko kredit macet. Namun, ada biaya transaksi. Anjak piutang menjual piutang yang telah jatuh tempo kepada perusahaan khusus dapat lebih hemat biaya dibandingkan dengan jalur kredit. Yang selanjutnya ada trades and control. Menangani pembayaran pelanggan dengan aman sangat penting untuk mencegah pencurian. Memisahkan tugas di antara karyawan adalah kunci untuk mengurangi resiko pencurian. Tugas-tugas seperti menangani uang tunai dan mencatat pembayaran harus dilakukan oleh orang yang berbeda untuk mencegah lapping, salah satu bentuk pencurian. Untuk lebih meminimalkan resiko, alternatif lain seperti penggunaan logbook bank, EFT, FED, dan kartu kredit dapat digunakan. Selain itu, mendokumentasikan cek, membatasi pengesahan, membuka surat dengan 2 orang, menggunakan mesin kasir, dan setoran harian adalah kontrol internal yang penting. Terakhir, memiliki anggaran arus kas membantu melacak keuangan dan merencanakan potensi kekurangan atau kelebihan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.